Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan perkembangan teknologi switching. Kelompok 1 terdiri atas 4 orang, yaitu ada Asep Hikmat Dermawan, lalu Lia Listriani, Rizky Ananda Suryana, dan yang terakhir ada Sylvia Anggraini Suganda. Klasifikasi jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan cara node mempertukarkan informasi, seperti bagian di bawah. Lalu ada node dan links. Jaringan komunikasi biasa digambarkan dalam node dan links. Node mempresentasikan N terminal. Perangkat jaringannya digambarkan dengan bentuk lingkaran dan kotak. Links mempresentasikan hubungan atau koneksi antar nodes, digambarkan dengan garis. Lalu node dapat memiliki fungsi seperti yang di bawah ini, ada 3, yaitu routing, switching, dan multiplexing. Node dan links, nah seperti gambar di bawah, yang bulat dan kotak itu adalah node, dan yang menghubungkannya itu adalah links. Switching network, transmisi data atau informasi jarak jauh biasanya dilakukan melalui beberapa switching node yang saling terhubung sehingga membentuk suatu jaringan switching, atau dapat juga disebut jaringan komunikasi switch. Setiap node yang terdapat dalam jaringan switching bekerja tanpa memperhatikan isi data atau informasi yang ditransmisikannya. Transmisi data dimulai dan diakhiri di perangkat yang dinamakan station. Station dapat berupa komputer, terminal telepon, dan lain sebagainya. Dapat ditransmisikan melalui suatu rute yang ditentukan oleh proses switching di setiap node yang dilalui. Koneksi node ke node lainnya biasanya dilakukan secara multiplex. Teknologi switching dibagi ke dalam 2 jenis. 1 circuit switching dan 2 packet switching. Prinsip circuit switch. Karakteristik circuit switch yaitu jalur komunikasi permanen dedicated secara fisik dibangun setup antar 2 N terminal terlebih dahulu sebelum informasi dikirimkan. Istilah yang sering digunakan untuk kondisi ini disebut connection oriented. Proses komunikasi melalui circuit switch adalah sebagai berikut. Circuit establishment, point to point dari terminal melalui switching nodes. Lalu ada internal switching dan multiplexing antar switching node, data transfer, dan circuit disconnect. Lalu jika sirkuit tidak tersedia maka akan terjadi blok. Biasa diinformasikan dengan nada sibuk. Ada garansi quality of service dengan bandwidth 64 KB per second, latency, dan jitter. Tidak akan ada informasi yang hilang sepanjang sirkuit tersambung secara terus-menerus. Lalu ada perkembangan teknologi switching. Di tahun 1878, yaitu dimana sentral telepon manual sistem dibangun di Connecticut. Lalu di 1891 ditemukan sistem sentral yang dikendalikan pesawat telepon, step by step system, oleh Almond B. Strowger dengan nama Central Strowger. Lalu di 1912 Gottlieb Bettulander menemukan sistem sentral otomatis crossbar. Sistemnya bernama Crossbar Bettulander. Lalu ada perbaikan dari sistem crossbar Bettulander muncul crossbar switch menggunakan sistem pengontrolan elektromagnet dan pengontrolan bersama, common control system. Lalu yang terakhir ada perbaikan dari sistem crossbar Bettulander juga melahirkan pengguna read relay. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, read relay memicu perkembangan relay elektronik dan menyebabkan berkembangnya sentral elektronik. Lalu di 1970, sentral elektronik menggunakan pengontrolan komputer, Store Program Controller atau SPC. Lalu dari perkembangan SPC ini menyebabkan sistem komunikasi bergeser ke sistem digital.
maka ditemukan time switch menggunakan elektronika digital. Sistem pengontrolannya tetap menggunakan komputer atau SPC. Di akhir abad 20, sistem penggunaan serat optik mulai berkembang. Engineer telekomunikasi mulai memikirkan sistem sentral yang menggunakan optik, sehingga muncul sistem optical switching. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkembangan teknologi circuit switch. Terdapat perkembangan dari voice only network, dari point to point menjadi switch, dari tanpa MUX menjadi dengan MUX, dan analog ke digital. Berikutnya perkembangan multimedia network, voice, data, dan video. Terdapat ISDN. ISDN adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antar data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan. Lalu ada contoh circuit switching. Pada contoh circuit switching ini ada proses pembangunan hubungan dan hubungan tetap terjaga selama percakapan berlangsung. Sumber daya jaringan dialokasikan atau reserve dan diduduki secara tetap atau dedicated dari pengirim sampai penerima selama pembicaraan berlangsung. Bukan strategi yang efisien. Selama terjadi hubungan, saluran fisik akan digenggam bahkan selama periode silence atau saat dimana tidak ada informasi yang dikirimkan. Routing pada circuit switching. Di sini terdapat gambar yang menjelaskan yaitu jalur komunikasi A sampai D terbentuk melalui routing yang terbaik dan akan tetap selama komunikasi berlangsung atau sebelum diputus oleh salah satu pihak. Di sini merupakan gambar circuit switch untuk generic switching process. Lalu circuit switch untuk timing. Keuntungan dan kelemahan circuit switch. Keuntungannya yaitu sekali koneksi terjadi, terdapat jaringan transparan atau seolah hanya koneksi langsung antar station, fix antara rate, fix data rate tanpa adanya delay, dan sangat baik untuk komunikasi real time. Kelemahannya tidak efisien, yaitu selama koneksi berlangsung, time slot akan selalu diduduki walaupun tidak ada data yang dikirim, dan delay sebelum terbentuknya hubungan atau call setup delay. Packet switch. Untuk komunikasi end-to-end yang terdiri atas banyak link, transmisi paket memungkinkan suatu paket yang menjadi bagian dari suatu pesan diterima, diproses, dan diteruskan oleh suatu node ketika paket lainnya masih dipersiapkan, atau adanya efisiensi waktu pemrosesan. Jumlah data yang harus diretransmisi karena adanya error menjadi berkurang, atau tidak seluruh pesan perlu diretransmisi. Kapasitas memori internal network node dapat dikurangi. Waktu transmisi dapat dikurangi. Karakteristik paket switch. Informasi atau pesan dibagi menjadi paket-paket yang berukuran kecil, kurang dari 1500 byte, dan kemudian ditransmisikan paket demi paket. Setiap paket terdiri dari payload atau data informasi yang akan dikirimkan dan header. Header berisi informasi tentang source atau sender address, destination atau recipient address, packet size, sequence number, dan error checking information. Karakteristik paket switch. Masing-masing paket akan dikirimkan ke jaringan secara independen atau tidak tergantung pada route paket sebelum atau sesudahnya. Paket yang berbeda dari pesan yang sama dapat melalui rute yang berbeda. Istilah karakteristik ini disebut connectionless. Pada sisi penerima, header setiap paket akan dibuang, kemudian paket diurutkan kembali menjadi sebuah informasi atau pesan sesuai dengan yang dikirimkan. Paket dikirimkan hanya pada saat data siap untuk dikirim. Pada saat koneksi silence atau idle, maka link dapat digunakan oleh yang lainnya atau jaringan digunakan bersama, shared, dan wedge. Tidak ada garansi quality of service. Ada kemungkinan paket hilang. Contoh teknologi layanan atau paket switch. Ada public data network, internet atau connectionless, firmware, dan LAN yang merupakan connectionless. Contoh paketisasi. Di sini pesan yang dapat yaitu Hello Bob. Lalu dibuat menjadi segmented message. Lalu dari segmented message akan beralih ke packetized. Dalam satu paket juga terdapat masing-masing header. Contoh paket switching. Dalam gambar ini, paket dibagi menjadi 4. Ada paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Tiap paket dikirim melalui rute yang berbeda. Paket 3 melalui rute atas dan paket 421 melalui rute yang bawah. Namun di sini ada congestion, di mana terdapat data yang hilang dan memungkinkan untuk meminta ulang data atau paket. Paket yang diterima mungkin dalam
dalam nomor urut yang tidak berurutan. Namun masing-masing menempati posisi sesuai nomornya sehingga penerima menerima data dengan urutan sesuai yang dikirim. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan paket switching. Keuntungannya yaitu efisiensi utilisasi jaringan tinggi, dapat mengakomodasi penggunaan multiple data rates untuk jenis aplikasi yang berbeda-beda. Tidak terjadi blocking jika beban jaringan tinggi, tetapi waktu pengiriman menjadi lama. Mekanisme prioritas pengiriman dapat dilakukan untuk paket-paket yang dianggap penting seperti paket real time. Reliabilitas tinggi, jika suatu rute terputus maka rute lain dapat digunakan. Lalu kelemahannya, tidak memberikan garansi quality of service atau delay antrian, jitter, dan lost paket.